Salam saudaraku, saya mau mengajak saudara untuk mengetahui bagaimana perlakuan Tuhan terhadap tiga jenis manusia, yaitu orang berdosa, orang benar, dan orang baik. Nah, hal ini dijelaskan oleh Amsal 13 ayat 21 sampai dengan 22. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita mengerti tiga kebenaran. Yang pertama, terhadap orang berdosa, Tuhan membuat orang berdosa dikejar malapetaka dan menjadi budak bagi orang benar. Sangat menyedihkan, bukan? Segala sesuatu yang dia kerjakan bukan untuk dia nikmati, tetapi mendatangkan malapetaka. Dan jika ada yang tersisa, itu dinikmati oleh orang benar, bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan kitab Pengkhotbah pernah menuliskan bahwa ada orang yang disuruh Tuhan mengumpulkan harta untuk dinikmati oleh orang-orang yang berkenan di hatinya. Sungguh sebuah kebodohan, saudaraku, jika hal ini adalah bagian daripada hidup kita. Mengapa mereka dikejar malapetaka? Mengapa mereka tidak bisa menikmati hasil kerja mereka? Dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saudara, bahwa ketika mereka berdoa, Tuhan tidak mendengarnya. Ketika mereka berseru, Tuhan tidak menjawabnya, saudaraku. Karena Alkitab berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Jadi mereka sibuk mengumpulkan lalu mereka berdoa, tapi Tuhan tidak mendengarkannya. Sehingga apa yang mereka inginkan, apa yang diinginkan hati mereka tidak pernah terkabul. Bukan karena mereka tidak punya uang, bukan karena mereka tidak punya harta, tapi karena mereka mengumpulkannya dengan cara yang tidak benar. Tapi mereka adalah jahat di mata Tuhan oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Itu sebabnya mereka sibuk, mereka capek. Dan yang mereka peroleh adalah malapetaka. Mereka sibuk, mereka capek. Dan yang mereka peroleh adalah untuk dinikmati oleh orang benar. Orang berdosa dikejar malapetaka dan menjadi budak orang benar. Yang kedua, saudaraku, kebenaran yang disampaikan di sini dalam Amsal 13 ayat 21-22 tadi adalah orang benar diberkati dan mendapatkan bahagia. Bukankah Amsal 10 ayat 6 berkata, berkat ada di atas kepala orang benar? Sama seperti tadi, saudaraku. Ketika Amsal 13 ayat 21-22 mengatakan, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Nah, kebenaran ini berbicara tentang hidup dalam standar-standar Allah. Hidup di dalam nilai-nilai Allah. Bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri. Tentu saja untuk memiliki hidup benar, banyak sekali hal yang harus kita pertaruhkan. Tetapi sungguh Tuhan membalasnya dengan kebahagiaan dan hidup yang diberkati. Dan yang ketiga, saudaraku, di ayat yang ke-22 dari Amsal 13 tadi, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ini suatu yang menarik, saudaraku, sebab kita sering sekali kurang paham tentang apa yang dimaksud dengan orang baik.
Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, ia akan membalas perbuatannya itu. Orang baik tentulah orang yang penuh belas kasihan. Oleh sebab itu poin yang ketiga, orang baik hidup dalam kekayaan dan kelimpahan. Sebab mereka memiutangi Tuhan lewat kebaikan mereka, saudaraku. Tuhan jadi berutang kepada mereka. Tentulah Tuhan akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Lalu kita lihat lagi dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Orang baik itu suka menabur belas kasihan, saudaraku. Orang baik itu suka memberi. Orang baik itu suka melepaskan haknya. Dan untuk itu kitab Amsal tadi berkata, orang baik hidup dalam kekayaan dan kelimpahan. 3 kelompok manusia ini memberikan kita pelajaran. Kejarlah menjadi orang benar dan menjadi orang baik. Janganlah menjadi orang yang terus hidup dalam dosa. Roh Kudus menolong kita